Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang telah hadir di dalam acara kampanye saya kali ini. Pertama-tama, marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana rahmat-Nya lah yang memberikan kita kekuatan dan kesehatan pada saat ini juga. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Friska Laurencia Purba dari Kota Sibolga. Tentunya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian sudah tahu apa tujuan dan maksud saya untuk berdiri di sini. Saya ingin mencalonkan sebagai calon bupati tahun 2020 hingga tahun 2025. Saya mencalonkan sebagai bupati karena saya ingin Kabupaten Tapanuli Tengah ini maju lebih baik lagi, dan tentunya saya mempunyai visi dan misi dalam mencalonkan diri sebagai calon bupati. Adapun visi dan misi saya sebagai calon bupati yaitu visi saya yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang berkarakter mandiri, berakhlak, dan berkeadilan yang sejahtera. Maksud saya di sini adalah yang berkarakter itu seperti terciptanya kebersamaan dan kerukunan serta tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat, meningkatkan kehidupan bermasyarakat secara bergotong royong, meningkatkan apresiasi terhadap kesenian dan pelestarian budaya. Mandiri, yaitu misalnya memiliki daya saing yang tinggi untuk menghadapi tantangan global, mampu memanfaatkan peluang yang ada, memperkuat daya saing pembangunan daerah, mengedepankan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga memiliki daya saing yang tinggi, mempersiapkan berbagai infrastruktur ekonomi yang memungkinkan berkembangnya kemampuan ekonomi daerah dan kerakyatan yang optimal. Berakhlak, misalnya, masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki wawasan budaya yang arti yang luas. Seluruh komponen masyarakat dalam setiap kegiatannya menjunjung tinggi nilai luhur, berkepribadian, demokratis nasional, dan berkeadilan sosial. Menjamin hak asasi manusia atau HAM dan menegakkan supremasi hukum. Memiliki dimensi utama sebagai individu yang memiliki moral dan perilaku terpuji budi pekerti leluhur. Berkeadilan misalnya, mendistribusikan kegiatan dan hasil pembangunan secara merata, menghilangkan kesenjangan antar wilayah dan Kabupaten Tapanuli Tengah, menghilangkan diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan yang ada di dalam masyarakat. Sejahtera misalnya, masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang pangan, memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak, terbukanya kesempatan kerja yang luas, dan menyerap tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai. Adapun misi saya yaitu yang pertama, menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif, misalnya meningkatkan proporsionalisme pemerintahan daerah dalam tugasnya melayani masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga dihasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, mendukung dan mendorong pengembangan inovasi aparatur pemerintah daerah berdasarkan regulasi yang ada, penghargaan terhadap aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan memiliki inovasi yang tinggi, mendorong dan mendukung penggunaan aplikasi sistem informasi yang modern untuk menciptakan transparansi pengolahan pemerintah terbuka dan terukur. Terciptanya pusat informasi pelayanan publik dan sumber yang memberikan informasi terbaru dan terbuka serta terukur untuk penerapan e-government. Yang kedua, tersedianya infrastruktur publik yang memadai dan efektif, misalnya peningkatan jaringan jalan untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi aktivitas dan dunia usaha, meningkatkan konektivitas jaringan transportasi sebagai bentuk pelayanan transport bagi masyarakat di seluruh bagian wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, mewujudkan sarana prasarana dasar wilayah disesuaikan dengan prinsip keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup, meningkatkan inovasi terhadap ketersediaan dan pemenuhan air minum, meningkatkan sistem pengolahan dan persampahan, meningkatkan sistem sanitasi di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, meningkatkan sistem penanggulangan bencana.
Yang ketiga, meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat, misalnya menjamin pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, mengembangkan dan menerapkan inovasi program kesehatan khususnya bagi warga miskin, meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga medis yang profesional, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, menyediakan pendidikan gratis 12 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing. Misalnya, menyediakan jaminan dan pelayanan pendidikan dasar gratis selama 12 tahun meliputi tingkat SD, ST, SLTP, dan SLTA. Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi. Pengembangan pendidikan non-formal dilakukan sampai ke tingkat pemerintahan terkecil dengan membuka ruang belajar bagi masyarakat umum untuk menekankan angka buta huruf. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru, meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas tinggi. Yang kelima, menumbuh kembangkan perekonomian rakyat menuju kedaulatan sumber daya alam yang berkarakter. Misalnya, meningkatkan dan mengembangkan industri kecil dan mencegah UMKM sebagai basis perekonomian rakyat. Meningkatkan kualitas dan jumlah produksi industri tekstil dan batik khususnya industri UMKM sehingga dapat diterima pasar internasional. Membuka dan mengembangkan akses pemasaran hasil industri UMKM yang lebih luas. Meningkatkan peran aktif dan partisipasi rakyat dalam mengembangkan industri UMKM. Meningkatkan dan mengembangkan produksi industri selaras dengan keseimbangan lingkungan hidup, eksplorasi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan peningkatan kualitas produksi dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup, mengembangkan inovasi teknologi terhadap proses industri. Yang keenam, memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari, misalnya dalam menumbuhkan toleransi kehidupan beragama masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, menciptakan suasana anti-diskriminasi, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sosial budaya, meningkatkan budaya gotong royong, meningkatkan produksi dan apresiasi di bidang agama, seni, dan budaya tradisional. Yang ketujuh, menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil dan pro rakyat, misalnya dalam terciptanya sistem untuk mendukung kemudahan dan percepatan investasi untuk mendukung perkembangan dan kemajuan usaha perekonomian rakyat, menciptakan kemudahan dan percepatan proses perizinan investasi, meningkatkan ketersediaan prasarana pendukung investasi dan pemasaran, pemerataan investasi untuk pengembangan potensi perdesaan dan masyarakat desa. Yang kedelapan, tersedianya kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai, misalnya mengembangkan dan pemanfaatan teknologi modern dan tepat guna dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan perikanan, meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan, meningkatkan dan memperbaiki sistem pemasaran hasil pertanian dan perikanan melalui mengembangkan koperasi dan kelompok petani nelayan, menyediakan sarana dan prasarana kegiatan pertanian dan perikanan, meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian petani dan nelayan, meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian buruh tani dan buruh nelayan. Yang kesembilan, terwujudnya rumah sehat bagi wisata miskin dan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, misalnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui program perbaikan rumah dan pengentasan lingkungan permukiman kumuh, meningkatkan jumlah rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dasar lingkungan permukiman, memberikan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang ke-10, mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat. Misalnya, mengembangkan tujuan wisata, destinasi wisata, meningkatkan akses infrastruktur dan pemasaran bidang di pariwisata tingkat lokal, regional, dan nasional,
meningkatkan sistem manajemen pengelolaan wisata, melibatkan peran aktif masyarakat dan kelompok masyarakat penggiat pariwisata, meningkatkan investasi di bidang pariwisata dan kebudayaan lokal. Demikian hasil pemaparan saya mengenai visi dan misi saya sebagai calon bupati. Dari semua visi dan misi tersebut, semua tidak akan dapat terwujud jika Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian tidak memilih saya. Oleh sebab itu, saya harap Bapak Ibu memberikan kepercayaan kepada saya dalam mewujudkan visi dan misi saya sebagai calon bupati tahun 2020-2025. Maka dari itu, kiranya Bapak Ibu memberikan kepercayaan kepada saya dan datang untuk memilih saya nantinya ke TPS tanggal 16 Juli tahun 2020. Jangan lupa memilih saya Partai Bangsa nomor 2 agar visi dan misi tersebut bisa terwujud demi kebaikan Kabupaten Tapanuli Tengah. Demikianlah yang tepat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akan mengakhiri dengan kata selamat pagi buat kita semua. Shalom.